Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Siva dengan NPMG 1E0194040 dan rekan saya Tio Enrico dengan NPMG 1E0194041. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Teknologi Material Bangunan Alami yang berjudul Bilik Kargo Bambu. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Akhir tahun 2019, dunia internasional dihebohkan dengan virus corona di Wuhan, Tiongkok yang diduga melalui konsumsi daging kelelawar. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Ramai kaitannya dengan ruang isolasi. Ruang isolasi merupakan ruangan yang didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dari pasien lain. Konsep dari bangunan ini yaitu bentuk bilik yang terinspirasi dari bentuk kargo dan ruangan isolasi rumah sakit, namun didesain bertingkat agar pasien tidak merasa sempit dan sesak. Dari bentuk bangunan dasar balok, material yang digunakan yaitu perpaduan dari bambu, kayu, dan batu bata. Desain yang diusulkan dengan bilik isolasi berukuran 3x4 meter, yaitu pintu masuk menggunakan pintu single. Kusen pintu dan jendela menggunakan material kayu, dinding menggunakan material perpaduan kayu dan bambu, atap menggunakan material bambu. Tinggi bilik ini yaitu 5,5 meter dan lantai menggunakan bahan parket yang higienis. Selanjutnya yaitu interior. Pada lantai 1 di dekat pintu masuk terdapat sofa dan jendela kaca. Tempat tersebut akan digunakan pasien untuk berjemur, sehingga pasien tidak perlu keluar rumah untuk berjemur. Dan juga di dekat sofa terdapat pula kamar mandi. Kamar mandi diletakkan di lantai 1 agar setelah berjemur atau berolahraga di lantai 1, pasien bisa langsung untuk mandi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tio. Di bagian interior, di lantai 2, ruangan untuk pasien beristirahat dan bersantai. Pasien bisa berjemur pada lantai ini karena di samping tempat tidur ada jendela kaca yang mengakibatkan cahaya matahari masuk dalam bangunan. Yang dimaksud adalah ini, terdapat dispenser pada lantai ini agar pasien tidak perlu ke bawah jika ingin minum air putih. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, bukaan dan material. Di panah bagian pertama, itu ada menunjukkan bagian atap yang bermaterial bambu. Yang dimaksud material bambu itu bukan bambu bulat-bulat yang langsung ditempel atau bagaimana, tapi satu bambu utuh dibelah menjadi 2, setelah itu ditumpuk-tumpuk agar membentuk seperti saluran air. Yang selanjutnya adalah jendela dengan ukuran 1,09 meter dikali 1,09 meter. Di sini. Yang ketiga, jendela berukuran 2,13 meter dikali dengan 0,3 meter. Itu di sini, di lantai bagian 1. Yang keempat, dinding. Dinding di sini menggunakan bambu. Yang kali ini bambu itu memang disusun, satu bambu itu yang disusun berderet. Bambu sini juga bisa menjadi salah satu alternatif sirkulasi udara. Yang kelima, ada pintu dengan ukuran 0,9 meter dikali 2,03 meter persegi. Selanjutnya ada jendela dengan ukuran 0,42 meter dikali 1,56 meter. Nah, di sini gambar perspektif dari tampak depan bagian kiri.
Ini perspektif bangunan dari bagian sebelah kanan belakang, ini bagian kiri depan. Kesimpulan yang bisa kita ambil, bilik isolasi adalah bangunan yang berisikan ruangan khusus yang terpisah dari rumah yang disediakan bagi pasien yang tertular COVID-19. Agar bisa isolasi mandiri dengan melakukan segala aktivitas dalam bilik ini. Dengan adanya bilik ini, maka dapat mencegah penyebaran COVID-19 dengan orang lain, dikarenakan pasien sudah terisolasi mandiri dalam bilik yang terpisah ini. Tujuan dari pada bangunan yang kami bangun ini itu dengan tujuan untuk mengurangi penularan pasien yang sudah terkena gejala. Karena dari penularan itu sendiri bisa tertular dari melalui percikan cairan yang berasal dari saluran pernapasan dan mulut. Seperti buliran-buliran yang keluar saat kita batuk atau bersin. Penggunaan fasilitas kesehatan seperti bilik isolasi ini penting dilakukan karena menguntungkan bagi segala pihak. Seperti untuk masyarakat tidak perlu bingung dan repot untuk mengisolasi mandiri, tidak perlu bingung dan repot untuk mengisolasi diri. Karena di balik ini sudah tersedia apa saja yang sudah dibutuhkan untuk pasien. Dan juga untuk pemerintah dapat menjadi salah satu solusi di setiap pemukiman warga bilik ini. Karena bilik ini juga tidak banyak menghabiskan budget yang berlebih untuk bangun ini. Karena isolasi mandiri yang terpisah di rumah ini menyiapkan sarana yang dijadikan tempat khusus untuk perawatan pasien COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.